سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. فقبل أن نقرأ هذا الكتاب للإمام الشعراني نقرأ سورة الفاتحة ونهدي مثل ثوابها إلى روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، وخاصا لصاحب هذا الكتاب الإمام عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره، وإلى روح كل منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندنا المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني قال: ومما من الله تبارك وتعالى به علي كثرة اعتقادي في أهل عصري من العلماء والصوفية، ولا أطالبهم قط بكرامتي، إذ لا يطلب الكرامة إلا الشاك فيهم، وأنا بحمد الله تبارك وتعالى ليس عندي شك في علمهم ولا صلاحهم. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, Imam Asy'arani, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku adalah kathratu i'tiqadi, aku sering mengakui, meyakini keutamaan ulama dan sufi yang ada pada masaku. Aku suka atau mudah atau sering meyakini kelebihan atau keutamaan para ulama dan ahli sufi pada masaku. Inilah yang sulit dilakukan oleh banyak para tokoh-tokoh agama pada suatu masa. Coba kita kan begitu mudah untuk meyakini keutamaan ulama-ulama yang sudah meninggal. Kita begitu mudah meyakini kehebatan sufi-sufi yang sudah meninggal, wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah dikubur. Kita lupa bahwa orang-orang yang masih hidup di tengah kita itu terkadang dia memiliki keutamaan yang lebih daripada orang yang telah dulu wafat. Cuma kita terhijab oleh pandangan mazahir, pandangan yang zahir, bagaimana orang itu, kita melihat tingkah lakunya, kita melihat bagaimana lisannya sesekali keseleo. Gara-gara keseleo lisan satu kali aja orang itu langsung kita vonis ulama apaan. Nah, jadi teringatlah satu kesalahan orang itu. Kiai apaan? Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena ingat satu kesalahan aja tuh. Nah, itulah tidak adilnya kita. Sementara orang-orang yang sudah wafat, kita belum pernah merasakan hidup bersama mereka. Bahkan anehnya, banyak kita misalnya ziarah ke suatu makom, mungkin kita pun tidak meyakini, tidak tahu bagaimana biografi orang kita ziarahi itu. Cuma karena dia sudah meninggal, sudah dikuburin, kita begitu mengagung-agungkan di makamnya. Seandainya kita hidup di masanya, atau yang dimakamkan itu hidup lagi, kita menyaksikan bagaimana kehidupannya, mungkin kita pun akan menjauh dari orang itu. Mungkin kita pun akan menjauh dari orang itu. Kenapa? Karena kelihatan tingkah lakunya. Hijab kita adalah tingkah laku orang. Susah loh untuk meyakini keutamaan orang semasa itu. Contoh sederhana aja, misalnya dalam sebuah masjid. Dalam sebuah masjid itu tidak banyak pengurus-pengurus masjid yang sejatinya dia sudah ikut berjamaah atau
para alim yang ada di masjid itu yang sudah ikut berjamaah pada suatu waktu itu, imam masjid kah, atau orang yang dituakan di masjid kah, kemudian ada seorang mubalik yang diundang ke sana, ya imam itu banyak sering nggak ikut itu. Nah itulah hijab dia. Ya kenapa sebabnya? Karena seakan-akan ya sudah tahu lah, seakan-akan sudah mengetahui, sudah memiliki ilmu. Apa namanya, sifat munafasah antara orang semasa. Munafasah itu kalau tendensius apa sih artinya? Pokoknya ada kecenderungan tidak suka dengan orang semasa. Nah, itu adalah penyakit berbahaya dalam kelompok itu. Sesama orang alim ya hasadnya sama orang alim, dokter hasadnya sama dokter. Kenapa dia langsung diangkat jadi dokter, padahal kan seangkatan sama aneh, bukan adik kelas aneh gitu kan, junior. Nah jangan-jangan nyogok nih. Nah gitu, dokter sama dokter, alim sama alim, mursyid sama mursyid, santri sama santri. Nah gitu tuh, dia mengikuti itu setara. Jadi belajarlah, latihlah untuk menghargai orang lain, dimulai dari hal terkecil, menghargai makhluk-makhluk yang kecil, menghargai kendaraan kita. Itu banyak yang dapat kita lakukan itu, dimulai dari menghargai hal-hal kecil, nanti akan terlatih untuk menghargai kelebihan sesama makhluk, kelebihan manusia. Jadi apa anugerah Imam Syarani? Imam Syarani mendapatkan anugerah adalah kepekaan, bahwa beliau begitu mudah untuk meyakini kelebihan ulama dan sufi semasanya. Kalau ada kabar berita datang kepada beliau dari seorang murid kah, dari handai tolan, wahai Imam Abdul Wahab, di kampung sebelah atau di negeri seberang ada seorang alim, ada seorang ulama yang kami perhatikan kalau dia berbicara itu seperti ini, alim. Imam Syarani responnya alhamdulillah. Nah paling begitu, bagus, malah beliau ingin kenalan lah kira-kira. Beda kalau orang yang dalam hatinya ada hasad, dengki, meskipun dia alim, gimana kehebatannya, nah gini-gini, cuma itu doang ya, gitu. Enggak boleh, itu penyakit hasad itu. Hasad ulama min asyaddil hasad. Hasadnya para ulama itu termasuk hasad yang paling berbahaya, dapat menyesatkan umat. Ya, di sana ada surau suluk, di situ suluknya begini-begini. Kalau mursyidnya tidak, masih ada hasad dalam kalbu, itu akan merasa terganggu dengan kalam itu, akan merasa terganggu eksistensi surau suluknya. Paling nggak sebagus kita, bilang gitu. Paling ya wiridannya itu aja dari bertahun-tahun gitu aja, nggak ada upgrade-nya. Kalau di kita prinsipnya apa? Alhamdulillah, mereka mau bersuluk, alhamdulillah, mau disuruh suluk mana aja, dimanapun sejamaah itu berkhalwat, alhamdulillah, yang penting mereka mau bersuluk, mau berkhalwat. Wala utalibuhum qattu bikaramah. Tidaklah aku minta-minta, tidaklah aku tuntut mereka untuk menunjukkan karamahnya. Benar nggak dia orang alim? Benar nggak dia ulama? Benar nggak sufi? Coba aku pengen lihat dulu karamahnya. Benar nggak? Itu bukan mental seorang ulama, bukan mental seorang sufi, tapi mental orang awam yang jahil. Karena tidak semua orang awam itu jahil. Malah lebih banyak orang awam itu yang tasdik. Banyak orang awam itu yang taslim. Karena orang awam itu banyak yang polos-polos gitu, mudah yakin. Jadi ini bukan mental orang awam, tapi mental orang awam yang jahil. Tidaklah aku pinta, aku tuntut, mana karamahnya? Udah kelihatan belum karamahnya?
Kalau belum kelihatan, ya jangan sampaiin orang itu ke aneh, belum level. Nah, misalnya gitu. Id la yatlubul karamata illa syaku fihim. Karena yang meminta-minta, mana karamahnya, mana karamah orang itu? Yang minta-minta itulah orang yang syak, yang ragu. Kenapa orang bisa ragu? Karena sirnya tidak aktif. Orang bisa ragu pada hakikat seseorang itu karena mata basirah, mata kalbunya tidak nyala. Maka dia ragu. Akhirnya apa? Logikanya lah yang menganalisa seseorang tersebut. Sampai mana sih tembusnya logika kita untuk melihat orang? Paling logika itu adalah menggunakan indikator-indikator zahir orang aja. Bisa ketipu? Bisa. Coba orang itu hari-hariannya menampilkan kesolehan zahir. Bisa ketipu logika, dia kan soleh, dia kan ahli ibadah. Tapi kalau sir dia aktif, orang khawarij pun bisa kedeteksi. Orang khawarij kurang apa tuh ibadahnya? Ahli ibadah, ahli Al-Quran. Siapa yang ngomong? Rasulullah yang ngomong. Bukan kita ngeremehin orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa. Bukan, Rasulullah yang menyampaikan. Ada orang yang mengedepankan sisi zahir tapi hakikatnya itu racun dalamnya. Sholat ya sholat, puasa puasa, ahli Al-Quran. Seandainya sahabat-sahabat Nabi dibandingkan, seandainya sahabat-sahabat beliau dibandingkan dengan ibadahnya khawarij, kalah sahabat Nabi. Gimana tuh, bayangkan, hebat nggak sholat khawarij itu? Sahabat Nabi aja bisa kalah. Nah gitu, sahabat Nabi aja bisa kalah, apalagi kita. Dibandingkan khawarij, dia kalah dong kita. Sahabat Nabi aja bisa kalah. Nah, Rasulullah ngomong begitu. Jadi yang nuntut-nuntut karomah itu adalah orang yang basirahnya tidak hidup. Maka dia tidak bisa tembus itu ke hakikat orang. Dia butuh penampakan visual, materi. Bahkan orang ini lupa hakikat karomah sebenarnya itu apa. Hakikat yang sebenarnya karomah itu adalah seseorang itu mau taat beribadah, terus memaknai sisi-sisi batinnya ibadah. Nah, itu udah karomah tuh orang. Betul ada karomah hissiyah namanya. Karomah hissiyah itu misalnya khawariqul adah, munculnya hal-hal yang di luar kebiasaan hukum alam. Itu kan karena izin Allah, bukan orang itu yang hebat. Allah yang mau. Nah, itu kaidahnya. Orang yang untuk karomah itu mana? Udah belum zahir, masih kecil, belum zahir karomahnya, udah ngomong gini, ngomong gitu. Nah, itu syak. Syaku fihim, syak pada ahlullah, berarti dia syak pada Allah. Jadi kita kalau melihat sebuah fenomena, ada karomah alam aja deh. Kita nggak usah ngomong karomah yang lebih tinggi. Karomah hissiyah, karomah alam, karomah materi. Karomah apa? Tangan nggak kebakar, nggak putus, dipotong pisau, kan orang debus kan juga bisa kan. Nah, kalaupun ada seorang sufi dikasih karomah, itu karomah paling rendah. Itu karomah paling rendah. Berarti ketika Rasulullah menunjukkan mukjizat itu belah bulan, fenomena yang Rasulullah perlihatkan, itu terkadang menunjukkan bahwa objek Rasulullah itu adalah objek orang-orang terendah. Kenapa? Kepada kafir Quraisy Rasulullah tunjukin. Rasulullah nggak nunjukin karomah kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu udah Siddiq. Nah, kalau kita pengen mengambil spiritnya as-siddiqiyah, maka aktifkan basirah kita. Aktifkan sir kita. Di mana pintunya? Pintunya adalah husnuzon. Berbaik sangka pada orang. Berbaik sangka pada orang itu adalah, apa yang dia ngomong-ngomong bab hakikat ma'rifat di majlis-majlis, emangnya udah kelihatan karomahnya? Nah, kan saya pernah lihat kalau gitu. Belum zahir karomahnya sudah bahas-bahas begitu. Ada orang bicara gitu. Nah, ini mirip dengan orang-orang yang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ragu pada kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, wahai Muhammad, kami belum akan yakin kepada Anda sampai engkau munculkan mata air dari tanah. Au takuna laka jannatun min nakhil, atau sampai kami melihat engkau memiliki taman
isinya nakhil, wa inab, kurma, anggur, wa tufajjirul anhara khilalaha tafjira, lalu engkau pancarkan sungai-sungai di sela-sela kebun itu. Nah gitu. Jadi standar kealiman, standar kewalian bagi orang awam yang jahil adalah seperti ini. Mau kita seperti itu nggak? Nah, silakan turunkan posisi kita. Wa ma'lumun annahu la yutalabu bil karamati illa man qala ana salihun fa'taqiduni. Maka memang sudah diketahui bahwa orang yang diminta untuk menunjukkan karamah adalah orang-orang yang berkata kepada kami ana salihun fa'taqidun. Ini resiko kita, risiko yang benar tuh risiko ya. Risiko kita mengatakan aku orang soleh, ikuti aku. Nah, orang-orang semacam itu nantang-nantang berarti namanya. Orang nantang-nantang orang lain atau mempromosikan dirinya ke tengah khalayak, dia akan ditagih tuh. Mana karamah Anda? Nah, gitu. Maka bahaya tuh nantang-nantangi promosi-promosi diri. Lanjut kata Imam Syarani, wa ana ma sami'tu ahadan minhum qattu yaqulu ahadin ta'ala antaqidu. Nah, aku sama sekali tidak pernah mendengar dari para ulama dan para sufi itu yang nantang-nantangin ta'al i'taqidni. Ayo ke sini, yakinlah kepadaku. Nah, enggak ada tuh begitu tuh. Mempromosikan majlis itu enggak ada. Kalau sufi-sufi benar itu enggak ada. Yang ada itu silakan ngaji di mana aja. Nah, paling gitu bahasa. Selama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Selama di majlis itu yang diangkat adalah nama Rasulullah. Nah, baru tuh silakan. Tapi kalau orang-orang seperti ini, seorang sufi dan para ulama itu dia tidak akan mempromosikan majelisnya, ayo majlis saya ini, saya begini loh, nggak ada. Ta'al, ya'taqid nih, ayo ke sini, yakinlah kepadaku, ngaji di saya aja, jangan yang lain. Efeknya apa kalau murid-muridnya ngaji di majlis lain? Cemburu banget itu, marah, murka, langsung dipecat ke muridnya. Bisa macam-macam gitu. Wala ana salih, juga aku nggak pernah mendengar dia promosi diri aku orang soleh loh. Itu malu nggak gitu. Walau qaddara anna ahadan da'an nasa ila i'tiqadihim fihi la rubbama kana yasuqu lil muta'annid an yaqula rahim uzhir li karamatan hatta a'taqidakum. Seandainya anggaplah seseorang jika ada seseorang yang ngajakin orang supaya meyakini dia, itu sama aja menantang. Dia akan efeknya apa? Menantang orang-orang lain untuk berkata azhir li karamatan hatta a'taqidakum. Coba tunjukin, tampakkan karamahnya sampai aku yakin kepada kalian. Nah gitu. Jadi ada tingkah kita nanti ada efeknya. Li'anni basyarun wa antum basyarun misli. Apa kata orang nantang itu? Coba, mana karamah Anda? Karena saya manusia loh, ente juga manusia, sama dengan aneh. Gitu. Wa ma thamma tamyizun illa bi zahari karamah. Jadi yang membedakan kita nanti adalah siapa. Kalau benar-benar muncul karamah baru kelihatan tuh perbedaan antara kita. Gitu. Memang bisa begitu. Ya, kalau orang awamnya begitu tuh. Orang awam jahil begitu. Kalau orang awam yang alim, ya hilanglah awamnya. Orang awam yang alim ya hilang awamnya. Rasulullah dibegitukan nggak? Dibegitukan orang. Apalagi cuma ulama, apalagi cuma ya aulia. Rasulullah jadi begitukan oleh orang-orang kafir pada masa beliau itu. As-sabiqun al-awwalun al-ashra al-mubashsyiruna bi jannah, para sahabat-sahabat yang sudah dulu masuk Islam. Kemudian 10 orang sahabat yang dizahirkan, dikhabarkan dia masuk surga. Tidak pernah melakukan begitu. Maka apa hadiahnya? Dikabarkan, dizahirkan, diviralkan bahwa mereka akan masuk surga. Tapi ketika diviralkan mereka masuk surga, mereka girang enggak? Para sahabat-sahabat 10 itu. Enggak sombong juga. Ketika mereka dikabarkan dia akan masuk surga, tandanya orang yang dikabarkan oleh Rasulullah, kamu adalah penghuni surga.
Sendalmu kedengaran loh di surga. Berarti dia ahli surga dong nantinya kan? Begitu logikanya. Efeknya apa? Enggak sama sekali dia itu menjadi semakin apa? Malas-malas. Udah jelas ahli surga. Udah malas-malas aja ibadah, karena kan udah jelas di surga. Meskipun sekarang aneh maksiat, udah manfaatin aja kemaksiatan sekarang. Toh nanti paling-paling di akhir hayat pasti aneh soleh juga. Kan ujung-ujungnya aneh masuk surga. Pasti bakal ada indikator-indikator aneh masuk surga. Begitu logika iblis gitu. Jangan lupa, Allah itu maha berkehendak. Lupa, Allah itu bisa aja berkehendak. Misalnya ada di antara kita dikhabarkan dia akan masuk surga, dikabarkan kamu nanti di surga tinggal di sini, istanamu seperti ini, misalnya ada nih orang ngomong begitu, terus kita langsung girang, oh berarti aneh ahli surga dong. Efeknya apa? Kita jadi malas-malas, udah begitu yakinnya jadi penduduk surga ya. Padahal lupa, Allah itu maha menghendaki, Allah putar, Allah hapus. Ternyata kabar tentang dia penduduk surga itu hanya iming-iming, berita-berita buat ngetes dia aja. Semakin taatkah dia, semakin tundukkah dia kepada Allah, atau semakin angkuh. Nah, hati-hati itu. Pernak-pernik surga yang dikabarkan kepada seorang, kamu mendapatkan ini nanti di surga. Hati-hati itu. Ya. Ahlul Badar. Apa ayatnya? Isna'u ma syi'tum atau if'alu ma syi'tum. Qad ghafarallahu lakum. Ya gitu kalau salah ayatnya. Lakukanlah sesuka kalian, Allah sudah ampuni. Ahlul Badar. Kan udah dijamin masuk surga tuh Ahlul Badar itu. Lakuin, terserah kalian mau lakuin apa aja. Allah sudah ampuni. Ma syi'tum, apapun yang kamu kehendaki. Kan nggak dibatasi ketaatan atau kemaksiatan, nggak dibatasi. Umum kalimatnya. Tapi apakah dengan itu, dengan maghfirah, terjaminnya ampunan, kemudian diberikan kebebasan melakukan apapun, apakah Ahlul Badar itu sewenang-wenang melakukan kemaksiatan? Enggak ada satupun. Kecuali kalaupun ada di antara mereka yang jatuh kepada kemaksiatan, mereka cepat untuk bertaubat mohon ampun pada Allah. Paling kemaksiatannya paling yang muslim-muslim orang. Ya. Jadi Ahlul Badar itu apakah seperti ulama semua? Enggak. Ahlul Badar itu apakah sahabat-sahabat Nabi, kalangan fuqaha zaman Nabi aja? Apakah Ahlul Badar itu semuanya seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab? Enggak. Abu Bakar itu juga apa? Ahlul Badar itu juga ada seperti Nuaiman. Ya. Lu bayangin tuh. Kalau dari zaman kita udah kita maki-maki orang seperti itu. Alah ya ente, gaya ente, kalau masuk surga. Tapi siapa tahu kan Allah mau jadi. Unzur kaifa raddallahu ta'ala alaihim biqaulihi. Coba perhatikan tadi ketika ada orang-orang menantang Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizatnya, lalu apa jawabannya? Subhana Rabbi. Jawaban Rasulullah, Subhana Rabbi. Itu ayat 93-nya. Subhana Rabbi, hal kuntu illa basyaran rasulah. Lah, kenapa kalian minta-minta seperti itu? Aku kan cuma manusia, cuma seorang rasul. Aku cuma manusia, aku cuma seorang rasul. Tapi kalau orang yang yang ada kata rasul itu sebenarnya udah selesai itu. Rasul komentar ya. Illa basyaran rasulan. Kalau sudah rasul ya bisa lah. Cuman level enggak nih kasih tunjukin kepada ente-ente semua gitu. Kalau Rasulullah bilang subhana rabbi hal kuntu illa basyara, oke lah. Aku cuma manusia biasa gitu. Tapi Rasulullah udah bilang illa basyaran rasula. Aku cuma basyar dan cuma rasul. Masa rasul bisa dicuma-cumakan? Berarti kan luar biasa. Nah, orang yang ya begitu. Ya paham dia. Walam yablughna anna hadan minal musaddiqina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'annata alaihi wa talaba minhu mu'jizatan abadan. Belum ada, tidak ada kabar, tidak ada berita yang sampai kepada kami, riwayat hadis apapun, sirah-sirah, sejarah-sejarah para sahabat, bahwa tidak ada satupun orang-orang yang tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalangan sahabat yang tasdik itu menantang-nantangi Rasulullah,
meminta Rasulullah menunjukin mana mukjizat engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, supaya aku betul-betul beriman kepada engkau Rasulullah. Enggak ada. Wa hadzal khuluqu gharibun fi aktsar ikhwanina min fuqaha salafan wa khalafan. Akhlak seperti ini jarang terjadi, jarang diterapkan oleh kebanyakan saudara-saudara kita di kalangan fuqaha yang zahir. Fuqaha yang yang sibuk dengan mazahir, baik fuqaha salaf dan khalaf. Falam yazalil wahidu minhum yaqul, selalu ada aja di antara mereka itu yang berkata, la a'taqidu fulanan illa in azhara li karamatan minam kashafah bima fi sirri. Saya belum akan percaya kepada seorang kiai ini, saya belum akan percaya kepada seorang habib ini, saya belum akan percaya kepada seorang mursyid ini sampai dia menampakkan karamahnya kepadaku. Sanggup nggak dia mengkasyafi, kasyaf terhadap rahasiaku? Nah itu tuh. Coba bacaannya dulu. Ente bisa baca di apa yang dia ngomongin nggak? Kalau ente belum bisa jadi mursyid. Gak ada hubungannya apa? Gak ada hubungan mursyid sama itu. Mursyid itu tugas. Mursyid itu bukan makom. Mursyid itu ibarat sopir, tour guide. Sopir itu tour guide. Ya, sopir itu bukan sebenarnya mursyid itu sebenarnya bukan pemimpin, bukan sebuah makom kewalian, bukan. Karena tidak semua mursyid itu wali. Itu udah kaidah itu. Tidak semua mursyid itu wali, dan tidak semua wali itu arif billah. Berarti yang tinggi mana? Tinggi itu arif billah. Arif billah pun bertingkat-tingkat. Ada arif billah fi asma'ih, arif billah pada namanya. Ada juga arif billah fi af'alih, arif billah pada amal perbuatan-perbuatan Allah aja. Ada orang yang sampai pada arif billah pada sifat-sifat Allah. Bahkan, nah yang tinggi itu al-arif billah bidati fi zati, ya arif zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mursyid itu adalah tugas. Kebayang nggak sopir itu? Sopir gimana? Dia nyopirin. Apakah dia pemimpin di situ? Enggak. Ada jamaah atau penumpang. Pak sopir, nanti mampir lu mau ke toilet. Berhenti nggak sopirnya? Berarti patuh kan sopirnya sama jamaah kan? Nah gitu tuh. Jadi ini pesan ya untuk yang menganggap bahwa mursyid itu sebuah makom kewalian. Enggak. Mursyid itu, irsyad itu tugas tour guide, pembimbing dalam perjalanan. Kenapa? Karena dia udah tahu jalan, itu aja, tahu jalan. Tapi kalau ternyata ada nanti orang-orang yang dibimbing dalam sebuah perjalanan itu, dia akhirnya juga tahu jalannya. Udah naik gunung, dia udah tahu rute-rute naik Gunung Salak misalnya. Kira-kira dia bakal butuh lagi nggak tour guide itu? Sebetulnya begitu, enggak. Karena udah tahu jalan. Maka si tour guide ini nggak boleh lagi nagih-nagih ke dia. Ente nggak bisa, harus sama aneh. Nggak bisa, dia orang udah tahu jalan. Kan nggak boleh. Kecuali etika si hiking, etika orang-orang yang hiker, etika orang-orang yang ingin naik gunung aja, yang pengen ngajak itu tour guide-nya tadi, bang ayo ikut lagi yuk. Nggak, kalian nggak tahu jalan. Enggak, ayo biar kayak dulu lagi gitu kan. Nah, itu karena adab dia jalan lagi itu. Nah, itu yang kita alami. Lihat tuh guru kita padahal misalnya dia udah mencapai pada makom tertentu, guru-guru yang lama tetap diajak. Nah itu adab murid ketika Allah anugerahi, Allah berikan amanah sebagai irsyad. Dikit lagi. Jadi sahabat-sahabat Nabi nggak begitu ya, nggak level bagi mereka itu untuk menagih-nagih mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itu ketika mereka sudah tawakal kepada Allah, saat itulah Allah tunjukkan mukjizat pada Rasulullah, keluarlah air dari jarinya Rasulullah. Ketika perang Khandaq juga nggak ada mereka tuh, mana Rasulullah mukjizatnya, nggak ada, sampai mereka berkata, hatta yaqula Rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tetap aja Allah dia ke Allah, dia bertumbuh pada Allah. Kapan bertahun Allah? Nggak ada. Kapan mujizat engkau keluar wahai Muhammad? Nggak ada mereka ngomong itu. Mata nasrullah. Akhirnya Allah tampakkanlah
kemahakuasaannya melalui mukjizat Nabi, karena mereka bertumpu pada Allah. Jadi kalangan zahir itu suka mengatakan, aku belum percaya kepada orang itu sampai dia bisa mengkasyafi isi batinku. Oh, ngapain? Memang siap kalau dibuka isi batinnya? Rupanya batinnya lagi ngedumel. Oh, ente ngomong lagi nantangin kan, nantangin, baca batinku kalau memang kamu hebat. Ternyata batinnya lagi apa? Lagi pikiran yang kotor gitu kan. Batinnya lagi kotor mikirin. Menghayalkan yang haram, jangan-jangan diungkapin. Nah tuh, nantang-nantangin juga. Ente barusan membayangin orang buka aurat kan? Coba, siap nggak digituin? Au minal masyi 'alal ma. Udah bisa jalan di air belum? Ya bisa lah, ada orang kalau habis hujan lebat jalan kan banyak genangan air, jalan di air. Au tayil ard, melipat bumi. Nah, ini lipat baju bisa. Au nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Nah, diulang lagi oleh rumusnya oleh Imam Syarani, hadhil karamatu la yatlubuha illa man 'indahu syakkun fi dinihi minal mubtadi'in fi tariq fayaqwiya bitilkal karamah yaqinuhu. Nah, karamah-karamah seperti ini yang demen meminta-minta, yang suka meminta-minta ditunjukin, itu adalah orang-orang di dalam dirinya masih ada ragu dalam agamanya, ragu pada agama, ragu dalam agamanya. Siapa orang itu? Ya, para pemula. Jadi kalau ada orang nantang-nantang karamah mursyid, karamah kiai, itu pemula. Mungkin baru daftar juga belum terima kali ya, baru daftar aja tuh. Diharapkan dengan karamah itu yakinnya jadi bertambah. Tapi kan masa keyakinan kita bertambah karena karamah? Kenapa enggak kita bertambah yakin karena sahibul yakin itu sendiri? Kenapa kita yakin kepada Allah sendiri yang buat kita yakin? Kita yakin karena asbab. Coba kita yakin karena muathir, baru tuh. Al-muathir itu Allah. Wa amma man ya'lamu sihhata syar'ihi fala yahtaju ila nahwi dzalik. Orang-orang yang sudah paham sahihnya jalannya, maka dia tidak akan butuh untuk minta orang lain menunjukkan karamahnya, enggak butuh. Innama karamatuhu al-istiqamah fi 'ala syari'ah la ghair. Kenapa? Karena karamahnya itu cukup istiqamah di atas syariat, enggak lebih, enggak lain. Apa mana istiqamah itu? Apa istiqamah, Rifah? Berasal dari kata qama. Berarti ditambah alif sin ta. Jadi apa tuh? Qama berdiri, kemudian ista. Berarti enggak, fungsi alif sin ta. Bukan alif cinta. Alif sin ta. Dalam bahasa Arab itu fungsinya apa? Talabul qiyam. Jadi istiqomah itu adalah orang yang meminta kepada Allah untuk ditegakkan. Itu istiqomah. Istaqamah, qama berdiri, aqama mendirikan, qawwama menilai. Istaqama atau kata masdarnya istiqamah artinya adalah orang yang selalu meminta untuk ditegakkan oleh Allah, ditegakin lurus oleh Allah. Itu istiqomah. Jadi orang istiqomah itu adalah orang yang bertumpu kepada Allah untuk senantiasa menjalankan syariat. Itu orang istiqomah. Istiqomah bukan dari diri sendiri, memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma. Al-Fatihah itu makna itu, ihdinas siratal mustaqim, itu tuh. Itu doa istiqomah. Fahadhihi min a'zamil karamah, itulah karamah yang agung. Kama qalahu al-Junayd, sebagaimana Imam Al-Junayd pun mengatakan, man arada min al-fuqaha faman arada min al-fuqaha an yashaba ahadan min haula'il qaum falyu'ashir wa yanzur fa in ra'a fa'alahu aqwalahu 'ala kitabi sunnah wa aqidatuhu sahihatan falyashabhu wa illa falyatrukuhu ba'da an yansahahu. Kata Imam Junayd, siapa yang ingin, kalangan fuqaha nih, kalangan fuqaha yang ingin untuk bergaul dengan salah seorang kaum itu, kalangan sufi,
falyu'ashirhu, maka hendaklah dia membersamai orang itu, dan lihatlah jika perbuatan perkataannya meniti atau sesuai kitab dan sunnah dan sesuai dengan akidahnya, wa aqidatahu sahih, dan akidahnya itu sahih, fal yashabhu, silakan bersahabat, bersuhbah dengannya, wa illa falyatrukhu ba'da an yansahu, kalau tidak, tinggalkanlah setelah engkau nasihati. Tinggalkan setelah engkau nasihati. Jangan tinggalkan gitu aja, ngomongin di belakang, nggak boleh itu. Mana nggak mau lagi di sana, di belakang ngomongin orang, ngomongin majelis yang ditinggalkan. Tapi nasihati dulu, baru kalau nggak bisa baru. Wabil jumlah falam yasudda iblisu ahada minas salihin bimithli inkari alaihim, fatara ahadahum yara surata nafsihi fi mir'ati salih fayazunnu anna tilka sifati an-naqisata sifatas as-salih, sifatus salih, wal halu annaha sifatuhu huwa. Iblis tidak akan memalingkan seseorang dari kalangan ahli saleh, kaum orang-orang saleh. So, iblis tidak akan memalingkan orang-orang saleh bimithli inkari alaihim, dengan cara mengingkari kepada, bimithli inkari alaih. Apa maksudnya ini? Iblis tidak akan, falam yasudda iblis wa ahada minas salihin bimithli inkari alaihim. Fatara ahaduhum, akhirnya engkau melihat sebagian mereka melihat dirinya seperti orang saleh. Fi mir'ati salih, di dalam cerminan orang saleh. Fayazunna, akhirnya dia mengira bahwa sifat-sifat kekurangan itu, itulah sifat saleh. Padahal itu sifat dia sendiri. Nah, itu diputar balik oleh iblis itu. Nah, apalagi mengkasyaf-kasyafin orang, kamu aneh lihat seperti ini. Itu imam siapa tuh pernah dikasyafin orang tuh, Imam Yazid Bustami kalau salah itu. Pernah dikasyafin oleh seorang, kamu ini seperti hewan lah, binatang. Dijawab oleh imam ini, ente itu lagi mencerminkan sihat ente gitu. Nah. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita kalau di dalam kitab Anwar Qudsiyah itu kan, kita kalau menghormati orang cukuplah dia sebagai bashar, sebagai manusia. Alasan kita untuk menghormati dia, nggak usah nunggu-nunggu karomah lah. Memang kalau nggak ada karomah dia nggak manusia. Gitu. Kalau itu as-silah bil alamin, silah bainal insan, hubungan sesama manusia. Kan hamba Allah ya. Sekurang kekurangannya orang itu pasti ada kebaikan, termasuk masalah jodoh itu. Ya. Benar tuh kata Buya tuh malam itu, nggak ada yang seperti malaikat, menikah sama malaikat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah qulubana ya husni zanni bi'ibadika. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana binafizatika nafizatil ma'arifah. Allahumma aftah qulubana linaqbal al-hasanati minka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, qarribna ilaik wa qarribna ila habibika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arzuqna at-tasdiqa fika wa at-tasdiqa fi rasulika wa at-tasdiqa fi awliyaika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.